Shalom anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Baik, kalau udah siap semuanya, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya. Coba lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kebaktian bersama-sama. Karena itu kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon berkati kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti cerita firman Tuhan dengan baik untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebagai renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Miss Gea akan bacakan satu ayat firman Tuhan ya, dari Alkitab. Coba dengarkan dengan baik. Ya, Miss Gia akan bacakan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Miss Gea mau bertanya ini. Siapa di antara anak-anak yang punya kakak dan adik di rumah? Coba angkat tangannya. Wah, siapa yang juga pernah marah sama kakak atau adik? Mungkin waktu rebutan mainan gitu, sampai marah. Ada enggak di antara kalian yang seperti itu? Atau mungkin ada di antara anak-anak yang sampai berkata, saya tidak mau punya kakak lagi, atau saya nggak mau punya adik lagi. Kenapa? Karena adiknya suka rebutin mainan. Kalau udah sampai begitu, berarti anak-anak benar-benar sudah marah tuh. Padahal sebenarnya loh, kalau kita punya kakak atau kita punya adik di rumah, seharusnya kita tambah sukacita. Nggak mesti harus marah, tidak mesti harus kesal. Kenapa? Anak-anak, coba kamu bayangkan kalau kamu sendirian di rumah. Pasti sepi. Kalau mau main sendiri. Kalau mau makan sendiri. Pasti sepi. Kalau belajar juga sendiri. Nah, pasti nggak enak deh kalau hanya sendirian. Nah, karena itu betapa indahnya kalau punya saudara di rumah yang saling mengasihi. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menciptakan setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maksudnya apa? Kasih itu harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Ya. Dan kasih itu tidak hanya lewat ucapan. Contohnya, saya sayang sama kakak, saya sayang sama adik. Bukan hanya demikian, tetapi juga terlihat lewat perbuatan kita setiap hari. Bagaimana lewat sikap kita, lewat tingkah laku kita mengasihi anggota keluarga. Anak-anak, dalam Alkitab, ada sebuah keluarga Lewi yang saling mengasihi. Si bapak bernama Amram.
istrinya bernama Yochebed, dan mereka memiliki anak-anak bernama Musa, Harun, dan Miriam. Dia besar di istana. Lalu putri Firaun mengangkatnya menjadi anak dan diberi nama Musa. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Miriam, kakak dari bayi ini, sangat mengasihi adiknya. Kalau kita lihat tadi bagaimana dia tidak membiarkan adiknya sendirian di Sungai Nil. Dia duduk di sana menunggu-nunggu apa yang terjadi dengan adiknya. Padahal kalau kita tahu, Miriam itu kan suka main juga. Bisa aja dia pergi main bersama teman-temannya loh. Miriam ini sangat sayang kepada adiknya, sehingga dia dengan sabar dan setia menunggu adiknya di tepi Sungai Nil. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, melihat setiap anggota keluarga, Tuhan juga mau supaya kita saling mengasihi. Persaudaraan itu akan menjadi indah kalau ada kasih di dalamnya. Seorang kakak bersedia untuk menjaga dan melindungi adiknya. Seorang adik juga harus sayang dan hormat kepada kakaknya. Contohnya apa? Ketika kakak dan adik sedang main, maka kakak nggak boleh rebutan mainan sama adiknya. Harus mengizinkan adiknya untuk bisa main bersama. Ketika ada makanan, maka tidak boleh rebutan, tetapi harus bisa makan sama-sama. Nah, anak-anak, bukan hanya itu. Contohnya nih, kalau adik kita di rumah melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang kakak? Harus kita memaafkan adik kita dengan baik. Kenapa? Karena kita melihat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, dia sangat mengasihi kita. Bahkan bukan hanya dia mengasihi, bahkan dia sudah rela berkorban, mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dia selalu memaafkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, kita juga harus demikian. Ketika ada anggota keluarga kita contohnya melakukan kesalahan, maka kita harus memaafkan. Nggak boleh marah. Apalagi kalau sampai marahnya sampai berlarut-larut, sampai berhari-hari dan tidak mau main lagi. Nah, sebagai saudara yang saling mengasihi, kita harus bisa memaafkan kalau ada kesalahan adik atau kalau ada kesalahan kakak kita. Nah, bukan hanya itu. Kita juga harus bisa mengasihi papa dan mama, opa, oma, atau tante, atau om kita, atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, bagaimana cara kita mengasihi mereka? Contohnya nih, ketika anak-anak sedang main di rumah, maka apa yang harus kalian lakukan? Setelah main, maka coba beresin mainannya. Itu tandanya kita sayang sama mama. Kita nggak mau mama kita capek untuk beresin mainan kita. Tapi kita coba bertanggung jawab sendiri membereskan mainan kita setelah main. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Contohnya nih, ketika opa, oma sedang sakit. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada opa dan oma? Yang bisa kita lakukan, kita bisa temanin opa, oma. Kita bisa ambil air minum, kita bisa ambil obat-obatan, supaya opa dan oma kita cepat sehat, cepat sembuh. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasih kita kepada anggota keluarga. Anak-anak, pada saat ini kan masih pandemi nih. Kita nggak bisa keluar rumah. Nah, bagaimana kita mengasihi anggota keluarga yang lain? Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengasihi mereka, kita doakan. Ya, kita doakan mereka juga supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap sukacita. Nah, jadi anak-anak, di dalam keluarga, kasih Kristus harus semakin terlihat setiap hari. Jadi, bagi anak-anak yang punya kakak di rumah,
atau punya adik di rumah harus sayang sama kakaknya, harus sayang sama adiknya. Jadi anak-anak, persaudaraan yang indah kalau ada kasih di dalamnya. Mari lakukan kasih itu setiap hari, mulai dari anggota keluarga kita dan juga bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Juga mengasihi ibu guru dan mengasihi teman-teman yang lain. Maka apa yang terjadi? Kita akan bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan dan berkat Tuhan kita rasakan setiap hari. Kalau begitu, Miss Gia mau tanya, siapa yang mulai hari ini mau sayang sama kakak atau adiknya? Coba angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Kita harus sayang sama kakak ya, sayang sama adik. Tidak boleh berebutan mainan, tidak boleh berantem lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Ayo, lipat tangannya sekali lagi, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas cerita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tolong kami untuk semakin sayang kepada kakak, kepada adik, juga sayang kepada papa dan mama, opa, oma, bahkan siapapun yang ada di dalam keluarga kami. Karena Tuhan Yesus mau supaya kami selalu mengasihi setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.